Baru kenyataan dan sampai terwujud. Malam ini datang di podcast kita Bang Riko, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Sehat. Bang kabarnya? Good, bagus, baik, sehat juga. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Puasa, ada bolong nggak? Ada sih bolong sekali karena sakit gitu. Barista kan harusnya nggak apa itu, nggak dicicip kopinya. Apa tuh namanya? Kalibrasi. Ah, Enggak. Sebenarnya ada banyak metode sih kalibrasi itu. Dari yang dicip, terus yang dari in langsung dengan cara ditimbang atau enggak kita nyium aroma aja. oh bisa. Bisa. Oh, nyium aroma nggak batal ya? Enggak. Kalau minum baru ya. Kalau minum sebenarnya dicip di ujung lidah itu masih boleh. Oh bisa. Yang penting jangan ditelan. Oh telur ya. Cicip ujung lidah, habis itu langsung diludahin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus selama ini kayak gitu dibuatnya. Nggak sih nyium aroma sih. Tapi emang hari ini off ya. Hari ini memang. Makanya bisa hadir ya. Bisa hadir. Kita udah buat janjian untuk podcast sejak kapan ya? Sejak Udah berapa bulan? Kayaknya akhir tahun kemarin ya. Baru sekarang. Baru gitu sekarang kan. terwujud, ya kan. Iya, kalau yang di sana udah. duluan dia. Iya, siapa lagi yang di sini? Bang Aldi udah. Udah. Baru sekali. Barulah dirimu. Kita mau ngobrolin tentang kopi lah ya. Yang sering dipertanyakan warga negara Indonesia tentang kopi. Kenapa sih? Ini yang paling sering lah. Kenapa harga kopi di coffee shop itu mahal? Apa yang menyebabkan itu? Jelasin dulu. Jadi sebenarnya mindsetnya itu kembali lagi ke coffee shop mana. Kita di Indonesia ini banyak brand terkenal yang memang harga costingannya itu melebihi dari yang misalnya nih kayak kita coffee shop kecil, kita bisa range di bawah 20 tuh masih bisa dikejar. Tapi kan gelas per cup itu. cup. Iya. Nah tapi kan biaya produksi lagi tergantung bahan yang kita pakai apa, terus biji kopi yang kita pakai apa nih. Rata-rata coffee shop di Batam terutama itu pakainya robusta untuk es kopi susu. Nah, beans robusta ini lokal Indonesia atau impor? Kita ngambil lokal Indonesia pasti. Lokal, berarti lebih murah lah. Ya, satu harga green bean sekarang mulai per tahun 2023 ini awal tahun itu naik Kenapa? pesat karena robusta memang lagi banyak tipis panennya, arabica juga lagi tipis panennya di tahun ini. Jadi barusan kita juga habis kontekan sama petani teman juga di Temanggung. Kita belum bisa produksi banyak untuk tahun ini. Oh gitu. Karena memang lagi panen kita terganggu karena ada hama apa segala macam. Iya, gangguan lah ya. Jadi memang tergantung di beansnya, makanya kopinya mana? Tergantung di beans, susu yang dipakai, bahan-bahan kondimen-kondimen yang lain dipakai apa. Oh, waktu membuat itulah ya. Iya. Ditambah juga dengan fasilitas coffee shopnya, kafenya Sebenarnya bisa juga. Yang lebih nonjol bahan membuat kopinya gitu. Itu yang buat. Nah jadi gini nih, kebanyakan coffee shop yang mesinnya mahal, Ya. kopinya mahal, terus ditambah ikut pajaknya 10%. Oh, iya. Nah jadi mereka kenapa mahal? Ya perawatan mesinnya nggak dihitung, service karyawannya nggak dihitung, pasti kan dihitung semua. Dimasukkan ke harga macam ya kan. Iya, oke jadi harganya tuh up banget. Iya. Jadi bedanya coffee shop atau cafe dengan bahan kopi atau bubuk atau apalah beansnya kopi yang di warung itu kenapa bisa lebih murah? Itu jenisnya atau gimana? Kalau yang di warung-warung itu kita katakanlah mereka pakai salah satu brand yang packaging. Ya. Yang bubuk ya, bubuk ya. Packaging. Kenapa murah? Satu, kalau kita beli satu kotak itu harganya sudah berapa? Mereka cuma modal air panas, seduh. Jadi nggak makan biaya servis, nggak makan biaya listrik air. Oke. Kalau listrik cuma buat air panas. Kalau jenis beansnya sama nggak? Kalau Kualitas gitu? banyak ya teman-teman di luar Batam juga ngobrolin masalah
kopi saset Iya. itu untuk badan nggak bagus sebenarnya. Gak bagus ya. Nggak bagus karena ada teman yang sampai dia asam lambung sama sekali sekarang sampai detik ini tuh nggak bisa nyentuh kopi. Jadi Karena kopi saset. Serius. karena kopi saset itu mengandung banyak bahan-bahan yang Kita bagus lah. nggak bagus buat badan. Kalau kita misalnya coffee shop paling-paling ya orang minum kopi yang memang benar-benar langsung diekstrak oleh mesin, terus yang paling dicampurin SKM, Susu gitulah susu, ya, itu dan kawan-kawannya. Udah, dan itu jelas bahannya itu aja Mas. Komposisinya bisa kita lihat, Bisa gitu kita ya. lihat. Dan orang lebih sering request less sugar, less sweet. Iya Ya kan? benar ya. Kalau saset kita nggak tahu apa di dalam itu ya, nggak ngerti kita. Dan itu bisa dibilang kopinya 30%, creamernya 40-50%, gulanya lagi belum berapa persen. Ya, Jadi itu 100% di packaging itu nggak tok-tokan cuman kopi tok. Nggak Ya, tok-tokan ya. kopi 50%, creamer sekian persen. Ini nggak, mereka malah kopi yang lebih ditipiskan. Oh gitu. Dan ada salah satu brand dia itu memang jual kopi yang memang untuk orang yang udah asam lambung parah akut biar bisa tetap ngopi. Bisa. Ada Oh sasetan. dia sasetan. Sasetan oh ya. Nggak usah sebut brand lah ya. Ya. Oke. Tapi Indonesia banyak gitu. Indonesia banyak, di Jakarta tuh banyak. Bang Riko sendiri dulu sebelum jadi barista sering minum kopi saset nggak? Aku kayak kopi-kopi saset yang ada gula enggak? Nggak. Aku lebih ke kopi hitam. Kopi hitam ya. Apa yang buat bisa terjun nih ke dunia kopi? Intervensi orang atau memang panggilan hati jiwa atau gimana nih? Kayak panggilan hati ya. Serius. Karena waktu itu ada salah satu coffee shop perumahan, aku datengin, aku tuh penasaran orangnya. Ya. Aku pengen cobain ini deh. Oh ini gini bang, dia ceritain lah. Memang suka kopi awalnya. Memang aku dulu memang kopi berat kan, kopi hitam, Iya, kopi hitam iya, banget iya. gitu kan. Iya. Oh ya udah deh, aku pokoknya aku nggak ngerti nih, gitu kan. Ntar jelasin pas sambil duduk aja bareng, Betul. sambil ngopi. Oh iya, dibikinin lah. Aku masih ingat itu beansnya Gayo natural. Wis, keras itu. Dan itu dia bisa bikin sesuai dengan tasting notes yang ada di packagingnya tersebut. Bisa. Wow. Dan aku, wah ini gila banget. Aku minta beans yang fruity. Ya ini fruity banget bang. Kalau abang mau, aku bisa bikinin yang Japanese yang dingin. Keluar. Taste-nya kayak gitu. Taste-nya keluar. Keluar. Jadi mau pas ngobrol, wah enak ya bang. Besoknya aku datang lagi dan repeat order, dan dia bilang aku hari ini nggak mau ngasih yang itu dulu, aku mau ngasih yang lain nih. Iya. Aku kasih yang ini nih. Coba. Pasti abang nyaman. Dan ya dari situ aku banyak belajar. Oh barista tuh bukannya cuman lu jago bikin kopi, enggak. Number one is attitude. Tuh. Nah dari situ pelan-pelan belajar nongkrong coffee shop, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Sharing ya. Iya. Ya habis itu selang dari itu aku Ada nggak yang ngajak jadi barista gitu? Ada sosok figur. ya itu ada tiba-tiba tuh satu orang. Waktu itu aku cuman baseku tuh baru belajar manual brew. Iya. Iseng aku ikut. Mau belajar nggak? Boleh. Diajarin sekali. Udah sekali belajar itu dong. Habis itu besoknya buka Tokopedia, cekot-cekot barang-barangnya, belajar di rumah. Oh gitu. Belajar di rumah, Bagus. pakemin di rumah. Dah nongkrong di tempat teman. Aku ada mesin nih. Aku ada mesin, grinderku ada, semua segala macam. Kok bisa operasiin nggak? Wah, aku harus belajar lagi nih. Ya udah, aku kasih waktu kau 2 minggu buat belajar. Kita buka ya, gitu. Wah, serius nih? Nggak pernah nih, gitu kan? Jadi kita coba. Nah, coba. Di situ pertama kali aku bikin menu, pertama kali aku hitung HPP dan segala macam. Wah, kok asik kerjanya gini kan? Terakhir alhamdulillah buka lah tempat itu.
profesional. Ya rupanya di situ ujian pertamaku. Oh. Ujian pertamaku lo lulus bro. Dan gue nggak berharap lu selamanya di sini. Iya. Right. Berarti ini nih peletakan batu pertama. Iya betul. Ya sampai sekarang masih komunikasi, masih ngebar di mana? Di sini. Oh ya udah ntar gue datang ke sana. Iya. Jadi kalau dari segi prospek cuan menjanjikan nggak jadi barista di Indonesia ini? Sebenarnya tergantung kelas kita sendiri. Karena kalau kita serius menekuninya cuan nggak gitu? Cuan. Jujur ya, Kita cuan. gajinya gede nggak jadi barista? Khususnya di Batam lah gitu. Batam itu sekarang barista udah nyentuh angka 5. Serius. Itu yang udah senior lah. Udah senior sudah kayak Iya ya. nggak ada yang ibaratnya mau ya sebenarnya tergantung jam terbang kita sendiri. Iya benar. Tapi itu kan dites dulu kan kalau kita sebelum masuk diterima di sebuah kafe atau hotel atau apa gitu kan? Ya Dites kan? dites. Oh, bisa buat ini nggak? Gitu ini ya. Bahkan ada yang salah satu nggak salah satu sih, beberapa owner di Batam juga yang sempat tanya nggak tahu-tahuan di kopi. Bisa bikin produk apa? Ya non kopi gimana? Yang non kopi ya kita ya pasti bisa dong. Ya, Bang Riko belajarnya di mana tuh? Kalau non kopi? Aku otodidak sendiri ya belajar non kopi. Oh gitu. Nggak ada pas awal buka itu yang aku nggak ada yang ngajarin, aku bikin sendiri ya. Pernah lihat media YouTube atau apa gitu untuk membantu Google gitu Nggak sih kak, tidak. Aku tuh gini, kalau untuk ya yang awal waktu itu ya, aku tuh nyari langsung ke tempatnya, nengok bahan-bahannya, ini cocok apa enggak, postingannya lagi. Oh Gitu. Jadi kita tuh buka sebuah coffee shop tuh nggak segampang gua ada yang distribusi ini barang-barangnya. iya. Dan nggak bisa dari satu pintu aja. Benar. Udah berapa tahun nih sejak terjun dunia kopi ini hingga sekarang? Udah berapa tahun kalau dihitung-hitung tahunnya? Hampir 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun dengan skill yang sekarang, apakah itu sudah merasa cukup? Masih mau dinaikkan lagi ilmunya, skillnya? Masih harus banyak sih, masih Banyak belajar gitu. belajar lagi. Karena per awal tahun 2023 itu banyak perubahan di dunia perkopian seluruh Indonesia, dunia pun juga banyak perubahan besar. Oke, iya. Oke, kita di Batam nih kan? Iya. Bang Riko berkecimpung di dunia kopi. Gimana menurut pandangan Bang Riko melihat gaya hidup atau lifestyle-nya orang Batam tentang kopi? Gimana sih? Coba jelasin dulu lah. Kalau kita bicara orang tua yang di atas kita, mereka memang butuh. Betul. Ya, tapi kalau yang di bawah kita atau yang sepantaran, mungkin ada yang butuh, ada yang enggak. Cuman yang lagi happening coffee shop, ya udah gue nongkrong situ. Bukan karena ini kopinya enak, enggak. Ini nih generasi milenial sama Gen Z gitu lah. Mereka Iya. melihat cita rasa bukan? Enggak. Bahkan mau kita bikin kopi kayak gimana, susu kopi, mereka mau, bukan kopi susu. Jadi kita tuh enggak, di Batam itu dulu pada masanya memang orang pada banyak yang bikin kopi susu. Iya. Dari kopi susu itu gimana? Iya. Lebih berasa balance, kopi sama susu itu balance. Iya, Nah iya. kalau sekarang ini makin kesini yang aku tengok adalah lebih banyak sih susu. Tapi kopinya ya udah tidak ada, rasa dikit aja deh. Oh gitu. Iya. Bahkan ada yang melihat anak muda ya, milenial atau Gen Z gitu, yang anak muda yang masih lajang lah gitu, pelajar juga, mahasiswa. Di depan mataku nih, aku ngopi di coffee shop di Batam ini, di daerah Batam Center lah. Mereka datang ke tempat itu bukan untuk menikmati cita rasa kopinya, tapi mereka untuk foto gelasnya yang ada apa itu? Gambar latte art ya? Apa itu? Yang ada gambar-gambarnya? Latte art. Bahkan nggak diminum bro, cuman foto doang, dipegang gini, diambil dari samping, kakinya gitu.
Gila, nggak diminum, dikasih sama kawannya. Nggak, aku nggak hobi katanya. Aku pesan yang lain lah kata. Kacau orang ini. Pernah lihat nggak? Aku pernah loh. Aku tuh pernah menghadapi satu customer Coba gimana tuh? yang beliau datang, Hmm. aku pesen espresso double shot. Ya. Nah, oke. Sebelumnya langsung aku inisiatif mempertanyakan, sebelumnya pernah minum espresso belum? Belum mas. Oke. Langsung aku edukasi. Espresso tuh gelasnya ini mas. Rasanya gini. Jadi kalau misalnya mas pengen yang untuk santai, aku bisa nyaranin americano. Oke. Apa nih aku pesen espresso aja tapi minta air putih hangat sebelahnya. Oke. Double shot ya mas. Iya. Ya oke. Buat. Jadi terakhirnya beliau ini jarang yang memang kita tahu espresso itu pahit banget. Iya. Keras lah gitu. Strong banget. Strong. Ya udah. Satu-satunya jalan dia harus campur ke air panas. Jadi dia dicampur dia dan dia minum airnya habis. Oke mas, berarti idemu bagus berjalan gitu toh. Iya. Tapi ada bapak-bapak memang dia saya pengen kopi hitam. Ya udah pak, saya bikinin americano. Enggak, saya nggak mau itu. Saya mau yang lain. Ya udah pak, saya kasih espresso gimana? Boleh. Oke, kasih espresso. Ini kok sedikit. Ini namanya espresso pak. Emang sedikit. Dia coba. Saya suka, tapi ada rasa lain nggak? Oke pak, kita bikin. Jadi kita kan sebagai barista bisa bilang enggak. Iya. Apapun yang ada, apapun yang customer minta kita hajar aja. Iya. Selagi bisa lah ya kan. Ya, makanya makin kesini, enggak, coffee shop bukan lagi tempat yang orang pengen nyantai ngopi, udah bukan. Karena untuk apa aja ya bang? Untuk lifestyle, Ya, gaya doang. having fun gitu ya, foto-foto gitu ya. Beberapa coffee shop di sini udah banyak coba ya. Udah coba. Kalau soal roasting itu aku pengen tahu nih, itu kayak mana sih roastingnya itu? Kalau di Menggongseng atau kayak mana? Gongseng ya? kalau pada masanya Gongseng gitu ya? pada Iya, pada di masanya Sangrai. itu di Sangrai ya. Iya. Di Sangrai menggunakan kalau orang-orang dulu tuh pakai apa? Pakai panci ya. Apa Pakai itu? panci Kuali atau kuali. Nah, iya, digongseng gini. pakai Manual lah, kuali, manual. manual kan. Tapi kan seiring berkembangnya zaman udah banyak yang memproduksi juga mesin. Jadi ya banyak orang sekarang yang petani-petani itu udah rata-rata ngambil kelas untuk roaster, untuk mereka panennya gimana, green grading Sampai roasting ya? sampai roasting. Oh, berarti sehingga petani menjual yang udah siap roasting ya, udah selesai di roasting lah. Ya. Gitu ya. Jadi mereka bisa produksi pribadi, mereka bisa juga jual yang masih green bean-nya. Iya, ya masih keren ya. Pernah ke kebun kopi? Di mana? Di salah satu tempat di Bandung Oh, di Bandung. Ada. ada. Kopi apa itu? Baris apa? Robusta, Arabica? Kalau nggak salah kemarin itu Arabica. Arabica. Dan itu tempatnya keselip banget. Kita nggak nyangka ini ada. Aku awalnya berarti kayak Bandung nggak ada deh. Mungkin di puncak-puncak kali ya. Jauh banget. Ini masih berapa lama? Oh masih lama kok. Yang kena kayak gitu masih lama kok. Ya. Iya. Kita gas aja. Kalau misalnya dikasih challenge nih sama Bang Riko, kita kasih espressonya lah ya, espresso atau beansnya lah gitu. Udah tahu nggak menandai identifikasi? Oh kopi ini kopi dari sini nih, misalnya kopi Sidikalang, kopi Bali, Kintaman segala, udah bisa. Kalau Yang lokal. yang lokal, Ada beberapa lah. aku pernah ke tempat teman dikasih espresso, cobain deh. Aku tapi nggak mau sebutin varietasnya dari mana. Iya, dari daerah mana gitu. Aku cobain karena aku mungkin familiar ya. Iya. Ini pakainya gayo ya. Oh iya gayo tapi gayo apa ya? Kayak gayo natural kalau nggak full roast deh. Yang pertama bener sih natural. Nah, jadi sebenarnya ya itu kembali lagi ke kitanya. Karena indera perasa ini kan sangat sensitif. Iya. Dan itu beda-beda banget.
Dan itu harus kita hafal dong, harus kita memorize kan. Nah makanya Apa sekarang ya? itu yang gue kejar cuma satu. Aku lagi mau, ya insya Allah kalau ada rezeki ngambil sensory class Iya. buat belajar itu. Itu di dunia kopi juga masih. Oh gitu. Di mana sih kalau misalnya ngambil pelajaran itu? Di Jawa ya, nggak di Batam kan? Enggak di Batam. Di Batam ya paling untuk BNSP sih, BNSP gitu-gitu. Untuk yang certified gitu kita di Indonesia tuh ada 5. Oh. Itu tuh lebih banyak Jakarta, Bandung, Bali. Ini yang Bali udah coba, udah cicip. Yang mana? Yang kopi Bali itu dari Kintaman ya, Batu ya. Bali kita Bali. Kintaman ya. Yang Toraja? Toraja udah. 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 Gimana, keras nggak? Strong nggak? Strong sih. Strong. Sama kayak Gayo. Lebih strong Toraja. Toraja ya. Ada itu di Bengkong kawan muncul itu. Gayo itu kalau mau strong wine. Hah? Gayo wine itu strong banget sebenarnya. Yang Gayo. Oh yang di Gayo pernah aku coba itu yang di Batam Center. Oh iya. Ada rencana mau buka coffee shop? Pelan-pelan. 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 Lebih enak di mana nih buka coffee shop? Di kota atau di pinggiran kota atau mungkin lebih tepatnya berdampingan dengan lahan kopinya? Lebih asik mana kira-kira? Kalau lebih asik Iya. ya, kita berbicara lebih asik itu enaknya berdampingan Pak. Misalnya kita sambil ngopi nih, kita langsung pegang daunnya gitu kan, tempat Sebelahnya nongkrong. kebun deh. Iya gitu. Oh ini kopinya yang kita seduh ini ya? Iya ini lah batang ya gitu. Lebih asik gitu Iya, sebenarnya. ya. Karena jadi satu destinasi wisata. Benar. Kedua orang jadinya tuh nengok prosesnya. Lebih feelnya lebih dapet gitu kan? Lebih dapet. Iya iya. Dan iya. itu ada di Bali sama Jogja. Iya iya iya. Di Bali oh nggak lawan itu. Nggak ada lawan. Iya itu Bali. Apalagi brand yang besar itu yang besar yang itu ya. itu. Yang itu Nggak ada tuh lawan itu. isinya tuh bintang-bintang Iya, semua. gila. Aku udah ke situ soalnya. Wah, kerennya juga tempatnya, mesinnya gila. Ya yang bintang-bintang itu gimana? Rasa kalau kita mau menuju ke situ butuh agak perjalanan panjang lagi ya. Perjalanan panjang, mental agak lebih kuat. Iya, skillnya juga, ilmunya lagi. Karena ada temen yang pernah kerja di salah satu brand besar. Itu sampai ngomong, gue kerja di sini nyantai deh. Wah serius? Iya. Ya karena kenapa? Semua produk udah aman. Oh, Jadi yang memang 100% lu ngeban. tinggal tayang doang ya. Nah, Asik. dan mereka di situ dituntut cuma lu harus ngerti dengan manajemen yang ada. Lalu harus ngerti mau gimana bercara. Oke. Tapi akhirnya tuntutan itu yang bikin mereka terpacu untuk belajar. Jadi ya lepas-lepas dari situ terkadang tuh mereka bisa develop sendiri. Iya. Kalau kita langsung berdampingan dengan lahan, banyak yang dapat. Pra panen sampai pasca panen ya kan, Iya. sampai diseduh gitu lah. Diseduh. Pemupukan ini segala macam semua lah gitu. Oh kayak gini jadi hasilnya. Kok beda ya rasanya gitu ya kan? Kalau nggak salah aku ada deh yang dia di coffee shopnya tuh ada papan dari panen, baca panen semua segala macam itu tuh ada tuh dibikin satu gedung besar luas Kayak workshopnya gitu lah ada ya. workshopnya. Dan di tengah-tengah dia itu coffee shopnya. Gila, Itu salah satu brand dunia yang ada di Bali. Iya, udah mah. Udah tahu kan? Iya. Nah, Dan aku pun tahu itu setelah di Batam dan setelah masuk ke dunia kopi lah, gabung sama kalian kan, barista, ngopi gitu. Oh berarti aku yang di Bali kemarin, wah hebat ya gitu, keren ya gitu. Gila. Pengaruh nggak misalnya kerasnya kopi itu kafeinnya katanya MDPL-nya tinggi atau rendah dekat ke laut atau segala macam. Ngaruh nggak itu? sebenarnya kalau strong apa enggak itu tergantung kita. Jadi kan itulah fungsinya kita kalibrasi itu kita ngejar rasanya yang mana. Iya. Dan pengaruh sebenarnya bisa dibilang pengaruh apa enggak tuh ya tergantung juga. Mau ya kan emang standar penanamannya di beberapa MPL segala macam.
ya pas udah di roasting kan, di fase roasting tuh ada namanya development. Nah di situ baru dibentuk ya. Lu pengen rasanya gimana nih? Ah gini. Oh bisa ya, bisa di setel ya. Jadi tuh memang di development itu tergantung kita. Jadi kita mau nge-develop nih lebih kemana? Kayak ya ada beberapa teman roaster juga yang pengen beansnya ini strong tapi aftertaste-nya ada manis. Dia nge-developnya gimana? Iya. Nah seperti ini yang kucicip ini kayak bumbu gitu ya, rempah-rempah gitu ya. Karena kita kali ini lagi pakai yang ini tuh ada house blend. House blendnya itu dari Flores. Sama ya Flores itu robustanya, arabikanya itu kita lagi pakai Arjuna. Ya apa itu? Dari Jawa. Daerah Jawa. Kenapa bisa keluar rasa bumbu itu? Apa yang menyebabkan itu? Jadi kita tuh nggak tahu ya kondisi di sana itu gimana. Bisa jadi ada dua faktor. Antara dia pas di proses penanaman itu di sekitarnya ada pohon-pohon yang rambutan kayak rempah-rempah gitu, atau enggak pas dia setelah di proses pengupasan. Itu pengaruh juga Pak. Pengaruh ya. Green bean tuh masih fresh, jadi dia masih wah ini ada aroma ini nih di samping-samping kita nih. Bisa nyerap gitu dia. Itu yang kadang rasa buah pernah ketemu kan, kayak pisang, mangga gitu. Aku pernah jumpa rasa nangka dan itu sampai sekarang ini belum dapat lagi loh. Jarang lah itu. Yang sering pisang lah. Pisang ya sering kali pisang, kayak durian juga gitu-gitu. Nangka kalau dijadiin es kopi susu lagi. Iya. Nanti kalau dapat aku bikinin. Aman. Ada komunitas kopi nggak di Batam? Udah masuk di situ? Udah bergabung dari 2018-19. Siapa aja nggak bisa pengusahanya, baristanya? Ada ya sama. Di situ tuh ada pengusahanya, ada baristanya, ada yang praktisi yang jual-jual alat. Ada semua di situ. Semua lah ya. Semua. Itu yang anak-anak di Batam udah banyak kenal ya. Sedikit banyak kan ya. Nah buat teman-teman yang kenal Bang Riko ya nih, jangan lupa tonton video kami ini. Kalau mau buka coffee shop di Batam, kita nggak usah bilang di mana lokasinya di Batam, pokoknya saya bilang di Batam. Minimal budgetnya berapa modal untuk buka coffee shop? Yang sederhana lah, nggak usah mewah kali. Kecil-kecilan sih 100 ya all gitu. Udah semua. Udah tinggal tayang lah gitu. Iya. 100 ya? 100. Wow juga. 100 juta modal di awal. Kira-kira prediksinya, hitung-hitungannya untuk mengembalikan ini butuh berapa lama? Setahun, 2 tahun? Ini dengan perkiraan harga jual di Batam lah ya, per cupnya entah berapa gitu, setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun Jabar ya. Ya kita kan tergantung lagi konsep apa yang kita pakai. Ya kalau biasanya di Batam ini kan banyak konsepnya yang menengah ke atas. Iya, kebanyakan menengah ke atas. Dan ada juga yang menengah ke bawah. Iya. Ya rata-rata yang menengah ke bawah kan tidak mau terlalu menonjol, tapi ya dia punya taste yang good. Iya kan. Jadi ya makanya mereka mau budgetnya nggak terlalu jor-joran tapi tetap bisa ngasih apa yang orang harapin. Kayak orang datang ke situ buat apa ya? Buat ngopi, bukannya buat main game apa segala. Iya. Tapi kebanyakan di Batam bukan mengejar itu aku lihat kan. Tapi bener. untuk gaya-gayaan. Update apa instagramable tempat ya bagus gitu, fasilitas yang mendukung lah gitu. Padahal ini aku dengar lah, kita nggak sebut brand ya, banyak di pusat kota Batam ini ya, daerah pusat kota lah, banyak tempat yang bagus, coffee shop atau cafe, mereka jual kopi nih. Tapi kebanyakan kawan-kawanku yang pecinta kopi, yang udah jago cicip kopi, nggak enak kopinya di sana bu, katanya. Serius iya, asal dibuatin doang, cuman
ada musik, ada DJ, ada ini gitu, menang tempat doang itu katanya. Makanya. Betul nggak gitu ya? Ada sih. Beberapa brand. Iya, iya. Dia menang tempat Kita nggak akan katanya. nyebutin ya. Iya Pak ya. Jadi tadi ini Bang Riko buat ya sendiri ya? Ya. Secret menu sih. Ini belum dikeluarin di mana-mana. Belum. Udah ini pernah dicoba nggak di coffee shop yang kawan kita yang udah baru closing itu? Belum. Sama si kawan gue itu ya yang barista juga Oh. yang dicoba. Belum. Ya, ini baru dapat Pak. Aku pun baru kali nih. Waktu kamu pernah buat kopi kan di Selus ya kan? Pernah aku cicip juga. Kok beda ya? Ini agak lain soalnya. Tapi enak loh. Karena saat ini di Batam itu baru yang mengenal mixologi. Sebenarnya di 2021 akhir itu mixologi lagi booming tuh. Di Batam nggak kayaknya, mungkin Pulau Jawa. Ya. Iya kan? Tapi Batam di 2022 awal udah mulai tuh pelan-pelan. Cuman orang lebih base-nya main sirup, Soda. soda, Iya pasti. espresso. Ya itu. Cuman ya makin kesini kita coba gerakin lah, dan teman-teman di komunitas pun juga lagi yuk zero waste yuk, kita nggak ada yang bahan-bahan yang terbuang. Iya ya. Lagi gempar sih di Indonesia. Ini itu kan gaya hidup kayak eco green juga itu. Oh ini aku mau tanya juga nih. Ada salah satu coffee shop lah, dia nggak gede sih brandnya di Batam Center. Kawanku bilang kemarin dia minum americano dingin, dia rasanya yang keluar kayak soda-soda gitu. Apakah itu dicampur dengan soda atau gitu? Americano dingin loh. Americano dingin ya? Iya. Bisa berasa soda. Iya. Atau memang tanpa soda kah itu? Aku belum minum, kawan yang minum. Tapi rasa yang dia cicip itu kayak ada soda-sodanya katanya gitu. Masa sih americano gitu? Kayak boleh deh kita datang di tempat. Iya. Apa nih, kita masukin list ya? Iya boleh. Masih buka kok. Masih buka? Masih kecil tempatnya, nggak gede-gede kali. Aku juga jadi penasaran. Iya. Tapi harus americano dingin. Iya. Nggak panas. Kita coba. Kawan gitu yang coba. Dia bapak. Karena di mindsetku americano itu ya lebih kopi sih, dan nggak soda no. Kalau di mix sama soda nggak bisa. Malah itu base-nya jadinya berbeda banget. Oh gitu. Kecuali dia dibikin aerocano. Bisa. Karena aerocano itu ya base-nya tetap espresso, tetap dicampur dengan air, tapi memang di pop up pakai soda. Oh. Dan dia lebih flavor kan. Iya. Dan itu kalau aerocano dia ada 2 metode, di steam. Jadi lebih flavoring gitu. Nah, mungkin di barista sedang mengulik. Ya, biasa kami juga sering kayak gitu. Iya. Nah, termasuk aku kalau lagi tempat kerja, Bang, pengen minum yang gimana nih, yang agak fresh nggak? Oh iya, aku ada satu secret menu, aku bikinin deh. Iya. Tapi baseonnya tetap pakai espresso. Oh iya, boleh. Kalau ngulik-ngulik kayak gitu, beansnya terbuang loh. Beans pasti, tapi Iya, kan kan, sesuai beans dengan contoh misalnya nih kita pesen long black. Ya. Aku pengen long blacknya tapi divariasiin, bisa nggak? Bisa. Tetap kita pakai standar SOP yang ada, long blacknya gimana? Cuma kita variasiin aja. Variatif sih barista sendiri. Beansnya masih nambah lagi. Tetap sesuai. Kalau ngulik-ngulik gitu, yang owner coffee shop nggak protes sama kamu. Sebenarnya Jadi terbuang gitu kan beansnya. kalau ngulik kita tuh tiap barista itu pasti terkadang mereka beli alat sendiri untuk di rumah, atau mungkin pas di tempat coffee kerja, shop bawa bahan sendiri, bawa beans sendiri. bawa beans sendiri, ngulik. Oh. Wah, ini beansnya hampir sama nih. Oh, ngulik. Oh, enak. Coba pakai beans yang di tempat kerja, ambil jatah minum. Oke. Bang Riko pernah begitu? Sering. Bawa bahan sendiri. Kayak ini kan di tempat kita nih, di podcast kita ini kita ada baca nih. Ya. Sekalian nggak apa-apa, sekalian kita promosin kan di Tiban. Katanya Bang Riko yang handle di sini ya, setup sini ya. Ya, aku yang setup sendiri. Dia memang sendiri. Untuk handling bar, kitchen aku. Minum makanan semua.
Serius. Jadi yang barista kita yang junior kayak mana turunkan ilmunya? Dari tulis manual SOP-nya atau kayak mana tuh? Nah itu jadi setiap barista tuh punya cara masing-masing sih untuk ngajarin. Jadi kalau aku tuh lebih ngajarin di praktek, aku kasih tahu ini gini. Ya tinggal barista sendiri nih, mau nggak nyatet? Inisiatifnya lah. Inisiatifnya. Ya, kalau dia mau nyatet, rugi satu. Kalau dia cuma nengokin, kalau ingat enggak, seneng aku. Tergantung intelijen dia lah. Ya. Oh gitu ya. Tapi yang sekarang gimana misalnya? Oke. Gak ada masalah. Alhamdulillah. Gak ada ya. Ini kenapa nggak dikeluarin di sini? Nanti sesi Aku suka loh ini. Kalau ada ini dari dulu, masih aku pesan ini tiap hari. Serius. Habis lebaran kita keluarin ya. Ya betul ya. Yang kayak gini ya. Kita mau lagi merevisi menu. Beberapa menu lah paling akan ada tambahan. Dengan rasa kayak gini, komposisinya yang seperti ini bisa berani kamu jual berapa di sini? Dengan harga berapa? Dengan kemasannya juga kayak gini, gelasnya. Bisa dibilang 21-22 ribu bisa. Bisa ya? Atau nggak di bawah 20 nggak dapat ya? Kita tengok nanti. Soalnya kita belum hitung-hitungan nih ya. Range-nya paling tinggi segitu sih. Bisa under 20 bisa. Karena sekalian bahan-bahannya juga yang emang udah ada, jadi nggak nambah bahan baru. Oh gitu juga ya. Pernah nggak Bang Diko selama barista ada customer yang datang, dia order minuman khususnya dunia kopi, banyak kali tetap banyak cengkunek ya harus kayak gini, kopinya habis ini ditanyain semua, pernah gitu? Yang kayak di viral di TikTok itu diseduh harus secara jarum jam ya bang yang gini. Betul nggak itu ya? Pernah, tapi dia cuma nanya ini biji kopinya apa, ini kalian beli di mana? Kami ngerasain sendiri pak. Oh suhu berapa? Suhu. Saya sebagai senior barista saya tidak menjawab. Headbar saya pak yang roasting pak. Oh headbarnya ada nggak? Saya mau ketemu. Headbarnya udah pulang pak, dia masuk pagi ya. Suhu apanya nggak ditanya nggak? Suhu waktu airnya keluar itu apa? Pakai suhu? Malah ada yang request. Ada yang request. Bang aku biasa minum pakai suhu sekian. Tapi kalau misalnya abang bolehin ya. Iya. Oh ya udah bang, kalau nggak aku bikin sesuai ini ya, sesuai patronku aja. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Dan kita saat ini tuh lagi ada beberapa customer bapak-bapak yang memang tanpa dia ngomong order apa kita udah hafal. Oh. Dia datang selalu ngomong Seperti biasa. Biasa ya. Berarti dia udah kepincu tuh sama yang satu tadi ya. Ikut. Nggak mau ganti yang lain dia kan. Nah bahkan karena bapak itu sih customer-customernya kan heran nih, bapak ini kok biasa ngomongnya masuk. Yang tadi bapak itu ngomong biasa apa? V60. Oh bisnya pakai apa? Nah kita keluarin. Ini bang kita bisnya ada ini. Oh bapak itu pakai apa? Yang ini. Aku cobain sebelahnya deh. Bahkan sampai ada yang menyeduh, aku lagi menyeduh, dia duduk depan. Bang, boleh sekali jelasin nggak? Boleh. Lumayan tuh 1 SKS tuh kuliah kan? Ya, bisa lah. 1-2 SKS. Iya. Jelasin, ini metodenya kita pakai ini, suhunya kita pakai sekian, flavor yang didapat itu ini. Di saat panas, di saat dingin, flavor yang didapat ini. Oh, gitu ya mas. Metode alatnya apa? Terus kita pakainya biji kopi dari mana? Oh, disampaikan juga ya. Berarti ini ilmu-ilmu yang kayak gini harus diingat berarti ya. Harus nempel di sini kan. Ketika orang lain yang nanya, ini kayak mana harus bisa jawab. Jadi kita barista. Barista itu kan yang utamanya servis banget ya kan. Iya betul. Jadi nggak bisa, apa pak? Nggak bisa. Harus, oh ya pak itu gini kita harus bilang nanya. Nah jadi di
Indonesia dan terutama di Batam sendiri tahun kemarin itu ada kompetisi nasional skala nasional Ice League Indonesian apa kemarin Mbak Indonesian Latte Art Champion ya Apa? Ice League yang kemarin Yang Indonesia ya? ya Indonesia itu acaranya di Batam Ke Batam. di Grand Batam itu tuh ada dua kompetisi itu ada latte art sama manual brew. Manual brewnya open service jadi itu yang dijelasin dari biji kopinya itu petaninya siapa ada yang seperti itu petaninya siapa ini rentetan dan segala macamnya ada dan ya kalau di latte artis ya mereka lebih mengenalin ini latte yang kami bikin sendiri patternnya. Pernah nonton di YouTube nggak itu yang ikut dia apa itu pertandingan kopi yang ada tato-tatonya itu? Nah, saya jago itu ya. Itu nomor 5 dunia. Iya, jago dia loh. Ya. Sambil dijelasin dia kan tang. Ya beliau termasuk orang yang sudah terbiasa di dunianya ya. Udah lama kayaknya dia itu ya. Dan bertahun-tahun udah sering kompetisi dan di nasional pun beliau udah nggak main lagi, udah mainnya di internasional. Iya, pas ke internasional ya. Betul. Rasanya udah beda pak. kita yang baru mau tarkam, Iya udah benar. internasional. Dia bela dunia gitu ya kan. Dia klub-klub besar dia. Iya. Susah. Tapi aku kan pertama kali kopi ini kayak kopi shop kan, aku agak parno karena aku lihat tuh yang kasus kalau kamu masih ingat yang kopi Vietnam, yang si cewek itu, Syedida. Jadi kan ada kan Vietnam Drip, salah satu varian kopi lah di kopi shop kan. Nanti kasus kayak gini juga ada racun dari begitu. Jadi aku anti kali pesan kopi. Kalau diajak kawan kan kopi shop atau kafe, udahlah paling teh atau jus atau apa gitu aku. Kopi janganlah nanti. Kan ini gelap nih. Iya. Jadi kalau dimasukin racun kan nggak kelihatan gitu loh. Bener. Kan? Kondimen tertentu itu kan. Iya. Tahu kita. Nanti kayak kasus cyanida pula itu asli parno lah aku sampai bertahun-tahun lah gitu. Nah, apa ya? Awal aku juga gitu. Janganlah minum kopi. Nanti ada pula racun gitu. Sampai terakhir aku tuh sempet nanya. Ini kondimennya apa? Wah, Bang tenang Bang, kita nggak akan ngebunuh orang. Iya. Kita cuma pakai ini kok. Kan mastiin doang lah ya. Iya mastiin. Enggak, aku nggak curiga kok lapangannya. Bagus Bang kalau nggak curiga. Jadi kalau besok-besok abang pesan aku bisa selipin. Jangan. Iya. Ya, apa ya? Vietnam Drip itu memang jeleknya itu yang karena itu. Iya, karena kasus itu sampai sekarang pun itu masih nempel diinget. Vietnam Drip, aduh kopi Vietnam, udah jangan lah gitu. Tapi kalau kita beli biji kopi yang langsung dari Vietnam ya, aslinya enak banget. Udah pernah coba? Udah. Aku dari Vietnam ada yang ngasih saset 2 atau 3 ya. Tapi sasetnya nggak apa ya yang petak gini. Dia agak memanjang. Iya. Manjang ya. Lucu ya kopi orang ini kok manjang-manjang gitu kan. Keren. Kemudian kopi dari Korea, aku pernah coba 2 biji, ada yang bawa dari Kongsel ya. Itu juga, tapi lebih enak kopi Vietnam dibanding dari Korea. Kita kemarin nyoba ke salah satu tempat temen, itu dari Korea, roasternya Korea. Dia dapat, gak tahu dia dapat dari mana, black market mana dia. Enak. Sasetan juga? Enggak. Oh enggak. Full beans. Oh beans ya. Wah, Pak, susah nih nyarinya. Iya Pak, susah Pak. Makanya aku sisa-sisain nih. Pas pula dirimu datang, aku setujuin lah. Oh gitu. Jadi, Rasa gimana? Rasa ya, Nah, fruity banget mereka. Oh. Aku pas waktu dikasih tester biji kopi Vietnam, bisa dibilang beda jauh. Iya. Sama Indonesia beda jauh. Mereka lebih spicy. Vietnam juga, kita dari sisi pertanian Indonesia dengan pertanian Vietnam kalah jauh sih. Kalah jauh. Jadi kenapa Vietnam Drip di Indonesia itu terkenalnya asam dibanding yang Vietnam asli. Iya. Mereka karena di biji kopi mereka spicy terus berlemak.
Jadi kita Indonesia mau sesuai dengan mereka nggak bisa, karena lidah cita rasa kita beda banget. Kita makanan lebih berempah kan. Iya benar. Kalau mereka plain. Orang itu ya beda Banget. Tapi orang itu memang kebanyakan warga negaranya pecinta kopi loh. Sampai anak lajang, anak gadis iya. Kemarin pernah datang ke Batam Randu. Dicobain lah kopinya. Dibilangnya kopi di Indonesia nggak begitu strong ya katanya gitu. Main-main kalau itu. Iya. Terima kasih ya, Prof. Iya gitu. Udah banyak nih pengalaman Bang Riko. Boleh dong kasih tips buat teman-teman barista kali ya. Khususnya yang pemula, kasih tips gimana cara menjadi seorang barista yang handal atau mungkin yang menjadi dibilang lebih profesional gitu. Coba kasih tips dulu. Dari aku tipsnya untuk teman-teman yang baru turun ya ke dunia barista, satu, etika. Kedua itu ya dengerin seniormu, jangan seolah-olah oh aku bisa. Jangan itu malah yang nantinya bakal ngehambat perkembangan kalian untuk curi-curi ilmu lah kasarnya kan. Stay humble Tetap humble banget, karena kita di dunia pelayan ini enggak yang tok-tokan cuman orang datang mesen udah. Iya sih. Ya customer tuh lebih suka diajak ngobrol. Betul. Terus yang ketiga itu ya, kalaupun baru tuh jangan pernah mandang bahwa barista ini kok gini sih kerjanya. Capek Pasti. Semua kerjaan kita pasti capek. Karena barista tuh nggak mentok-mentokan kita tuh megang mesin. Nggak. Kita apapun. Jadi tuh ya kasir ngepel juga kadang iya, buang sampah. Karena kenapa ya itu bagian dari bar. Iya. Itu semua di semua. Nah jadi pernah di satu sisi ada temen baru gabung bebar segala macam ngobrol, kita kalibrasi. Aku nggak bisa minum kopi. Kalau gitu kenapa jadi barista? Iya betul. Banyak ya, rata-rata teman-teman yang lain juga pada nggak bisa minum kopi, tapi karena dia tahu ini kerjaan, ini profesi yang nantinya bakal diambil terus-terusan, mau nggak mau, suka nggak suka hajar aja. Iya harus minum lah. Harus. Makanya untuk yang baru-baru terjun ya saran aku sih betah-betah ya. Iya. Ya kalau udah dia ngambil keputusan untuk berjalan di dunia kopi, ya apapun prosesnya harus dinikmati gitu ya kan. Iya. Karena ya nggak sesimpel kalau di kantoran tik kelar print udah itu laporan. Iya. Ribet nggak bisa. Buat teman-teman kita nih, coba kasih tips juga nih Bang Rio. Mana tahu ada kawan kita yang pengen buka bisnis coffee shop. Apa nih tipsnya nih? Apa yang harus dipersiapkan? Coba jelasin dulu nih. Kalau untuk buka coffee shop itu satu, carilah konsultan yang benar-benar ngerti tentang kopi, alat, terus setupnya harus gimana. Karena banyakan juga ya kita nggak menutup kemungkinan teman-teman di luar sana juga ada yang setup, tapi kadang tengah jalan berhenti. Iya. Makanya saat ini kita teman-teman barista tuh lagi ketat banget, nggak ada yang setup tapi kok setengah-setengah kerjanya gitu. Jadi ya makanya lebih komitmen ke depannya, cari siapa nih yang memang, karena juga kita nggak bisa menutup kemungkinan juga sih teman-teman sendiri ya, pasti juga ada yang jadi konsultan. Iya benar. Bisa juga dirimu jadi konsultan kan, udah ngerti banyak kopi tuh. Sudah. Iya kan? Sini tempatnya Pak konsultan. Oh iya.
Jadi bisa lah kalau yang mau buka kedai kopi, coffee shop gitu bisa kontak di Bang Riko nih. Bisa, nanti ditulis nanti nomor Ya, teleponnya. kata Instagramnya ya kan, Iya. khususnya wilayah Batam sekitarnya, Kepri sekitarnya gitu. Itu aja lah. Kira-kira kalau misalnya Bang Riko buka coffee shop di Batam kah atau di luar Batam kah? Di Batam. Di Batam. Tetap di Batam. Nggak mau keluar karena Tapi orang tua ada di sini ya, di sini. orang tua di sini ya. ya. Semua lengkap di sini. Gak ada istilah pulang kampung lah ya? Nggak ada. Enggak ada. Kalau Lebaran dari Sumatera Utara. yang lain pulang apa boleh? Enggak. Ya udah di sini ya. Di sini semua. Oh, iya ya. Kalau buka coffee shop jangan lupa undangan lah. Siap, aman. Pasti kita coba kan kopi pertamanya. Itu harus. Iya ya betul betul. Terima kasih Bang Riko. Siap, Bang. Udah hadir di podcastku di malam ini dan waktunya saya ucap terima kasih ya udah berbulan-bulan dah hampir Janjiannya udah setahun udah dari tahun sebenarnya Iya. akhirnya bisa jadi gitu. Susah kali memang guys ngundang Bang Riko ini, dia jam terbang jam tayangnya tinggi sekali di dunia perkopian. Aduh. Pas ditelepon di WA di mana? Oh lagi ngopi lah, lagi inilah kerja gitu. Nanti aku kunjungi tempat Bang Riko yang terakhir ini ya. Siap. Kan dekat dari rumah gue, dari rumahku udah dekat tuh. Dekat. Ya, lumayan deket Iya tuh. ya dekat. Tinggal pleset aja lah. Pasien dikit. Iya, Batam Center itu kan? Iya. Oke, nanti aku udah Siap, aman. Kutunggu ya. kita jumpa di sana ya. Boleh. Dan nanti ngobrol di situ lagi. Boleh. Thank you. Oke.